Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah bahas mengenai zat dan perubahannya. Nah, pada minggu ini kita akan lanjutkan ke materi yang baru di bab 3, yaitu mengenai apa? Suhu. Ya, baik. Nah, burung gelatik di atas papan. Terbang bebas ke cakrawala. Apa kabar anak-anakku yang cantik dan tampan? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, bagaimanakah perasaannya hari ini? Nah, coba saya ingin tahu perasaannya. Siapa boleh deh, Dira. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, Senang, alhamdulillah. Kenapa bisa senang hari ini? karena baru dikasih uang. Baru dikasih uang, alhamdulillah. Bisa buat untuk jajan ya. Baik, siapa lagi? Saya ingin tahu. Boleh deh, Jidan. Nah, bagaimana perasaannya hari ini, Jidan? Senang, Senang, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, kenapa bisa senang? Bapak. Ini Pak. Oh, bapaknya baru pulang. Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi ya. Bisa istilahnya saling melepas rindu. Alhamdulillah. Baik. Ya, semoga dengan semangat dari Jidan dan Dira semua juga bisa ikut senang untuk hari ini. Baik, lanjutkan ya. Sebelum kita bahas ke materi, kita akan berdoa dulu agar pembelajaran ini bisa mendatangkan berkah dari Allah. Nah, untuk itu saya akan berikan kesempatan kepada KM kita ini yang paling ganteng, Jidan, Azil ya, Azil untuk memimpin doa. Silakan Azil, saya persilahkan. Duduk siap. Duduk saja. Kembali dengan doa. Berdoa. Alhamdulillah. Kalau sudah berdoa, kita rasanya tenang ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Untuk memupuk nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya akan beri kesempatan kepada April untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan April, saya persilahkan.
Baik, kita akan lanjutkan. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan mengisi presensi dulu. Saya akan absen dari nomor 1 sampai seterusnya ya. Coba Ahmad Murjidan, Aini Ayu, Amelia Sapitri, Anissa Febriani, Aprilia Bunga, Azril Ilham, Desti Satika Dewi, Dara Andriani, Ersa Kahfa, Putri Aini, Gia Nurasifa, Irsa Valentina, Kania Nursifa, Kinara Desti, Melati Amelia, Muhammad Iqbal, Muhammad Bintang. Muhammad Bintang sakit. Oh iya, tadi orang tuanya juga sudah melapor kepada saya ya. Mari teman-teman, kita semua doakan Muhammad Bintang agar lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kita lanjutkan. Muhammad Zafa, Mutia, Nadia Salwa, Nadia Silva, Nikesha, Putri Aisyah, Putri Salsabila, Revalina, Stefani Nabila, Salsa Aprilia, Suci Jelita, Suci Maulida. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita ke materi agar kalian bisa fokus dan memiliki kesadaran penuh, kita akan mencoba mindfulness. Teknik yang kita gunakan di sini adalah teknik stop ya. Nah, nanti akan ada beberapa tahapan. Yang pertama ada stop, kemudian ada take a break, kemudian ada observe, dan kita akan coba ya. Nah, semuanya boleh duduk dengan tegak, kemudian tangannya berada di paha. Nah, tangannya berpaha. Semuanya hentikan sejenak semua kegiatan kalian ya. Ya, kegiatannya. Kemudian ambil nafas pelan-pelan secara dalam. Ambil nafas, keluarkan. Ambil lagi nafasnya. Kalau sudah fokus silakan mulai. Ya, rasakan misalnya. Masih juga sensasi pada tubuh kalian. Rasakan ya, selesai. Ya, sudah mulai fokus. Nah, ini juga nanti bisa kalian gunakan teknik ini ketika kalian mau belajar, misalnya mau ujian nih, biar ngapalin, biar masuk materinya kepada
kiat kalian biar kalian lebih paham lagi biar masuk. Biasanya saya juga seperti ini. Saya misalnya mau jadi pemateri menggunakan teknik ini, saya bisa menjadi lebih tenang, lebih fokus lagi. Jadi tidak tegang. Nah, nanti kalian boleh mencoba. Mungkin nanti ada yang pembicara, ketua OSIS, kegiatan apapun, biar kalian tidak tegang. Nah, termasuk pada pembelajaran hari ini. Biar materinya masuk, nah, kita mindfulness dulu. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Ya. Nah, sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan unik nih. Ketika kamu sakit, panas, dapatkah kamu menentukan bahwa kamu itu demam atau tidak? Boleh siapa yang? Boleh? Bentar. Ibu saya segera mengambil termometer untuk mengecek apakah saya panas atau tidak. Iya, betul sekali ya. Biasanya kalau kita sakit, ibu kalian suka panik. Nah, anak-anak sakitnya pertama biasanya suka dipegang dulu. Apanya? Dahinya ya, bukan pantatnya. Dahinya. Oh, ternyata panas nih, kaget kan? Tapi ya ibunya bisa langsung menentukan demam tidak. Nah, betul tadi jawaban dari Rafa. Biasanya langsung ambil termometer. Nah, termometer ini biasanya alat yang wajib dimiliki di rumah. Biasanya rata-rata punya. Nanti langsung dicek suhunya, dimasukkan bisa lewat mulut, lewat ketiak biasanya ya. Nanti dicek. Nah, suhunya. Nah, bila suhunya mencapai 36,5 atau 37, nah maka anak ini atau kita dinyatakan demam gitu. Apalagi demamnya sampai tinggi sekali sampai 39, itu harus cepat-cepat ditangani gitu ya. Good job, bagus sekali jawaban dari Rafa. Kemudian, mengapa makanan itu akan lebih awet bila disimpan di lemari? Coba siapa ya? Oh, boleh, silakan. Saya selalu ingin menjawab. Makanan akan lebih awet karena suhu dalam kulkas menghambat pertumbuhan bakteri pada makanan. Jawabannya tepat sekali, betul ya. Jadi ketika betul ya, kenapa biasanya mamah kalian menyimpan makannya di kulkas itu akan lebih awet ketimbang menyimpan makannya di luar. Ternyata benar, makannya akan lebih awet. Kenapa? Betul, karena suhu yang rendah, nah itu betul akan menghambat bakteri. Jadi dan selain menghambat bakteri juga nanti akan menghambat metabolisme dari makanannya. Jadi makannya akan lebih awet. Wah, jawabannya tepat sekali. Good job juga untuk Salwa. Tetap. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan coba nih. Nah, mungkin ini menarik ya, karena ini masih hubungannya dengan suhu. Nah, coba tangan kalian, tangan kiri boleh tangan kanan ya. Nah, tiup dengan bentuk huruf O tapi kecil. Wah, senang. Apa yang tangan kalian rasakan? Dingin ya. Wah, coba balik, kita pakai mulut yang besar. Hah. Bau ya? Ya, nggak baunya ya. Apa yang kalian rasakan? Panas. Oh bisa ya, beda padahal sama-sama dari mulut udaranya. Kok bisa suhunya ada yang dingin dan ada yang panas? Mungkin ada yang bisa tahu? Ibaratnya begini, ada yang pernah nyuci motor pakai selang. Kalau selangnya lebar, airnya pasti keluar banyak dan kecil ya. Tapi kalau misalnya kita pencet sedikit, nah, airnya akan keluar jadi lebih deras ya. Nah, ibaratnya sama. Ketika mulutnya kecil, udara yang keluar itu akan deras dan jadi dingin. Tapi ketika dibuka lebar, suhu dari tubuh kita ikut keluar ke tangan kita dan merasakan tangan kita hangat. Nah, itu menarik ya suhu ini ya. Itu bisa panas, bisa dingin. Oke. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, melalui pembelajaran interaktif, nanti kita akan belajar interaktif melalui metode discovery learning ya. Nah, peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu dengan tepat. Kemudian, yang kedua, melalui kegiatan praktikum, nanti kita akan praktikum, peserta didik dapat mengukur suhu. Nanti di sini kalian bisa mengukur suhu menggunakan termometer yang sudah saya siapkan dengan akurat. Baik, lanjut ya. Nah, suhu mungkin
Kalian sering sekali mendengar suhu. Pasti sering mau lewat TV, radio, internet, media sosial, atau dalam kehidupan sehari pasti berbicara tentang suhu. Nah, kita akan identifikasi dulu di sini. Nah, suatu hari ini Amel sakit panas. Ibu Amel memegang kening Amel, mengecek suhunya. Ibunya kebingungan untuk mengukur suhunya. Kemudian dia nelpon dokter, dokternya menanyakan, berapa suhu Amel dalam reamur? Pas cek di rumah ternyata termometernya dalam skala Celcius. Dia kebingungan nih. Pas dicek dengan Celcius, suhunya Amel sangat panas sekali, mencapai 40 derajat Celcius. Nah, silakan kita berdiskusi dengan kelompoknya. Coba dulu kita buat hipotesis nih. Menurut kalian apa tujuan ibu tersebut memegang kening anaknya? Nah, silakan diskusikan dengan temannya, ditulis, dijawab doanya saja langsung, boleh dibuka buku catatannya, nanti buku paketnya disimpan dulu. Silakan dicoba dijawab, kira-kira jawabannya kenapa sih tujuan ibu tersebut memegang kening anaknya. Silakan. Atau boleh di sini aja ya, saya sudah siapkan ini untuk hipotesis. Nah, boleh di sini aja deh. Silakan diisinya langsung di sini saja. Ini untuk silakan. Boleh di sini aja, di sini langsung. Silakan. Silakan saya beri waktu untuk mencoba mengisinya. So, silakan. Kita hipotesis dulu ya. Silakan isi sebisanya dulu. Perkiraan jawabannya. Jadi hipotesis ini adalah, masih ingat ya hipotesis apa? Jawaban sementara ya, perkiraan jawaban sementara. Nanti kita buktikan setelah kita bahas, menyelidiki langsung. Sebelum kita menyelidiki langsung, silakan coba dulu isi pertanyaannya. Yang pertama, apa tujuan ibu tersebut memegang kening anaknya? Kemudian, apa itu suhu? Nah, silakan gunakan katakan sendiri aja ya. Silakan. Kemudian yang tiga, bagaimana mengukur suhu yang tepat? Dan yang terakhir, bila suhu Amel itu 40 derajat Celcius, sedangkan dokter bertanya dalam skala reamur, bagaimana kita mengkonversi atau merubah dari suhu Celcius ke reamur? Silakan dicoba terlebih dahulu. Bila ada pertanyaan, silakan boleh sambil bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan diskusikan, bagus sekali. Ya, silakan. Kenapa?
Silakan diisi ya. Oke, silakan. Kita ingat, hipotesis itu bisa tepat, bisa enggak ya? Karena ini hipotesis itu adalah jawaban sementara. Silakan isi dulu. Sudah? Oke, saya akan membagikan LKPD-nya. Ya, silakan ditulis. Oke, silakan di untuk LKPD-nya. Ini kan hipotesis ya, beda ya. Ini LKPD. Kalau yang ini hipotesis, yang ini LKPD. Berbeda ya. Ini hipotesis, ini LKPD. Silakan isi dulu nama setiap kelompoknya. LKPD itu hipotesis LKPD. Nah, silakan. Ya. Sekarang, kita akan mencari. Carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai suhu. Boleh dari buku teks, silakan, boleh buku teksnya dibagikan. Boleh dari artikel yang sudah saya ambil di sana, silakan. Boleh atau kalian buka artikel, gunakan handphone kalian untuk mencari, silakan. Boleh dari artikel yang ada di internet, boleh dari YouTube atau dari video pembelajaran mengenai suhu ini. Silakan dicoba dicari. Kemudian sambil dikerjakan pertanyaan yang ada di LKPDO ini. Mohon maaf ya. Ini LKPD-nya ya. Kan. Ya, silakan dicoba. Diisi, boleh. Jika ada yang bingung, silakan boleh sambil bertanya. Kita cari dulu, kita gali dulu informasi apa sih itu suhu ini. Silakan kita cari. Dan bagaimana mengukur suhu, silakan coba. Ya, silakan. Ya, ini untuk nanti kita akan bandingkan antara hipotesis dengan jawabannya. Nah, sekarang cari, boleh gunakan buku, artikel, boleh browsing, silakan. Cari, kemudian jawab pertanyaan ya. Silakan dicoba. Nah, sekarang silakan boleh. Nanti kita lihat jawaban yang ada di hipotesis tadi. Oh, itu terbalik, bukan yang itu, mohon maaf. Yang ini terbalik, bukan yang itu. Nah, inilah KPD-nya. Iya, itu berbeda ya, itu hipotesis. Ini. Pertanyaan sama, nanti kita bandingkan. Kalau tadi kan itu mencari tanpa ini, tanpa buku. Nah, sekarang kita coba pakai buku, pakai internet. Silakan coba pakai artikel yang sudah disediakan. Jika ada pertanyaan, silakan jangan ragu untuk bertanya.
Boleh acukan tangan dulu, nanti saya akan ke kelompoknya, menghampiri kelompoknya. Boleh kalau bertanya. Ini juga terbalik. Ini petis ya. Bentar. Nah ini ya, kalau yang ini kan hipotesis, yang ini enggak. Ya, kalau ini mah disimpan dulu hipotesis, nanti kita bandingkan jawabannya dengan yang ini. Silakan boleh sambil browsing ya. Boleh, silakan. Oh, jawaban yang di sini tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga berusaha. Kalau salah itu nggak apa-apa. Boleh kalau ada yang salah, ada yang kurang, boleh dicoret aja. Kalau tidak bawa tiket, boleh coret aja. Oke, tidak apa-apa ya. Namanya juga belajar, nggak apa-apa salah itu. Silakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau terbalik nggak apa-apa. Kalau mau dicoret, berarti yang itu jadi petis boleh. Silakan. untuk mengukur Ya, silakan. Boleh. Wah, ini Azril rajin sekali. Silakan diskusikan dengan kelompok saya sambil jika lagi yang bertanya silakan, jangan ragu untuk bertanya. Iya, silakan dicoba. Iya, silakan. Ya, bagus sekali. Silakan lanjutkan. Oke, bagus juga, hebat. Untuk pertanyaan nomor 4 itu dirubah ke reamur ya. Sepertinya tipe itu dirubah ke reamur untuk ya ke reamur.
Senopati itu ke Reamur. Boleh pakai titik kan? Boleh pakai titik, boleh. Udah pakai. Oh iya, nomor 4 itu dirubah ke skala Reamur dari Celcius ke Reamur. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke. Silakan jika ada yang mau bertanya, jangan ragu untuk bertanya. Bagus sekali jawabannya. Ya, saya. Untuk pertanyaan lanjutan, jika coba ya, untuk di sana ada pertanyaan lanjutan. Mudah-mudahan bisa dicoba aja. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk pertanyaan lanjutan dicoba aja. Ada di artikel ya. Nah, silakan. Untuk pertanyaan lanjutan, di sana ada 2 ya. Yang pertama itu dirubah ke dalam Fahrenheit. Dan yang keduanya itu dirubah ke dalam Kelvin. Kalian rubah jadi K ya, itu sepertinya typo. Mohon maaf ya. Nah, boleh dibantu dulu. Iya. Untuk yang ini, nah, ke Kelvin ya. Ya, kenapa? Ah, betul. Oh, ini mah dari ya, betul. Gimana? Ini itu semuanya apa yang ini yang garis biru dong? Boleh ya garis biru. Ini juga sama dari sini ada dari Celcius ke Reaumur ini. Coba dari Reaumur 45 kali C. C ini adalah Celcius. Kalikan 45. Jadi Celciusnya berapa? 40 ya? 40 kali 45 itu hasilnya. Saya? Betul. Oh ya, betul. Nah, ini betul. Bisa nggak merubahnya? Ini oh ya, ini yang ini mah Pak. Ini ya, ini ya. Betul sekali. Betul. Wah, hebat. Rubah. Terus ke Kelvin satu. Yang satu mah ke Fahrenheit, Kelvin. Ya, betul. Betul ya. Nah, dirubah gitu ya. Ya, silakan. Ada lagi? Sudah ketemu ya? Bagus sekali. Yang ini sudah ketemu? Berapa Reaumur sudah ketemu? Nah, rubah ininya, mohon maaf ya. Ininya Reaumur ya. Itu saja derasnya. Silakan. Dicari angkanya. Ya. Di sini kan 40 derajat Celcius itu berapa? Reaumur, angka di Reaumurnya berapa? Ini skalanya di Celcius 40, kalau di Reaumur itu berapa? Nah, boleh silakan nih, ada ini juga nih. Jadi untuk mencari skala Reaumur di sini 45 kali suhu pada Celcius. Itu hasilnya. Itu ya. Mudah ya? Oke, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oh ya, ini Reaumur ya. Bicara aja. Ini tipe Reaumur aja tulis di atasnya. Nah, itu nanti dirubah. Ini udah ada, boleh cari, ada di. Kalau bingung boleh buka YouTube. Bagaimana sih kita merubah dari Reaumur, dari Celcius ke Reaumur? Ada di YouTube caranya. Boleh sambil diskusikan dengan temannya. Boleh dibuka YouTube-nya, boleh ya. Silakan. Bagaimana sih ukur suhu yang tepat itu seperti apa? Boleh silakan. Ya.
Silakan. Boleh? Ini ubah reamur. Yap, betul, betul. Mohon maaf, ini bukan ini ya. Ini reamur ya. Kan ininya reamur tadi ini ya. Tuh, reamur saya tipe. Jadi berapa? Planet ya. Coba dirubah berapa. Nah, ini udah hebat, udah ketemu. Wah, mantap. Ini tinggal jumlahkan kalau yang itu, yang 55 mah. Suhu Celcius jumlahkan dengan ini. Nah, pada Kelvin. Ini udah. Coba cari dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Salah juga ya. Tidak apa-apa. Salah juga. Silakan kalian coba mencari. Kalian kerjasama dengan kelompoknya. Bareng-bareng mengerjakan soalnya. Kita mencari. Di sana cari informasi sebanyak-banyaknya. Boleh lihat apapun silakan. Dan diskusikan dengan kelompoknya. Silakan. Jangan takut salah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sepertinya sudah ya, masih ada yang belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Besok yang belum. Tinggal satu lagi deh ya. Sedang mengerjakan yang terakhir. Ya, sudah selesai? Baik, alhamdulillah ya. Nah, baik, jika sudah selesai, nanti kita periksa kembali jawabannya setelah kita akan memperhatikan pemaparan materi ya. Nanti ada pembelajaran interaktif, nanti kita akan nonton video dulu, nanti juga akan saya bahas oleh saya ya. Oke, silakan boleh semuanya. Nah, disimpan dulu alat tulisnya, kita akan fokus dulu ke layar yang ada di depan. Silakan, sudah siap? Oke, kita akan bahas mengenai materi suhu ini melalui video pembelajaran ya. Halo sahabat fisika, bertemu kembali ya dengan Kak Dimas. Teman-teman, sebelumnya kita telah mengetahui ya bahwa suhu itu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda, teman-teman. Oke, hal ini nih mengartikan bahwa suhu dapat kita ukur loh. Alat yang digunakan nih untuk mengukur suhu ini kita kenal dengan nama termometer. Wah, kira-kira termometer itu seperti apa sih? Nah, bentuk termometer itu seperti ini teman-teman. Oke, nah di dalam termometernya ini nih terdapat cairan, yaitu cairan raksa. Nah, kalau termometer ini kita masukkan ke dalam es yang sedang mencair nih, maka raksa yang dalam termometernya ini akan naik dan kemudian diam. Iya, diam. Wah, aneh ya. Tapi kalau esnya nih sudah berubah menjadi air seluruhnya, kemudian airnya kita didihkan, maka saat airnya mendidih, hal yang sama juga terjadi loh. Raksa yang ada dalam termometernya akan naik dan kemudian kembali diam. Kalau kita perhatikan, raksanya ini menjadi diam saat esnya sedang berubah wujud jadi air, dan saat air sedang berubah wujud menjadi uap air ya teman-teman. Berarti nih, saat benda sedang berubah wujud, raksa akan diam dan menunjukkan suatu titik yang tetap, teman-teman. Nah, ternyata nih, titik tetap ini menunjukkan suhu yang tetap dari suatu benda. Jadi, pada tekanan yang sama nih, saat es sedang berubah wujud menjadi air, atau air sedang berubah wujud menjadi uap air, maka suhu yang ditunjukkan memang selalu tetap, teman-teman. Nah, titik tetap ini kita bagi menjadi dua ya, karena tadi ada raksa yang berhenti di bagian bawah dan juga ada raksa yang berhenti di bagian atas, teman-teman. Oke? Titik tetap yang ada di bagian bawah kita sebut sebagai titik tetap bawah. Apa sih titik tetap bawah itu? Nah, titik tetap bawah adalah titik lebur es murni pada tekanan 1 atm. Oke? Dan titik tetap yang ada di bagian atas nih kita sebut sebagai titik tetap atas. Titik tetap atas adalah titik uap di atas air nih yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm. Nah, pada termometer itu memiliki 4 skala pengukuran suhu loh teman-teman, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
Lalu ternyata keempat skala pengukuran suhu tersebut memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawahnya masing-masing loh. Pada skala pengukuran Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat. Nah, jarak dari 0 derajat sampai 100 derajatnya dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Skala pengukuran ini umum digunakan pada setiap negara. Contohnya adalah negara kita, Indonesia. Lalu, pada skala pengukuran Reaumur, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 80 derajat. Nah, jarak dari 0 derajat sampai 80 derajatnya dibagi menjadi 80 bagian yang sama. Skala pengukuran ini digunakan di negara-negara yang mendekati daerah kutub. Selanjutnya, pada skala pengukuran Fahrenheit, titik tetap bawahnya adalah 32 derajat dan titik tetap atasnya adalah 212 derajat. Nah, jarak dari 32 derajat sampai 212 derajatnya dibagi menjadi 180 bagian yang sama ya. Skala pengukuran ini umum digunakan di negara-negara bagian Amerika. Dan pada skala pengukuran Kelvin yang juga merupakan standar internasional untuk satuan dari suhu memiliki titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Nah, jarak dari 273 sampai 373-nya dibagi menjadi 100 bagian yang sama ya. Nah, untuk skala 0 dari skala pengukuran Kelvin ini ditetapkan sebagai suhu terendah di alam semesta, di mana molekul-molekul akan berhenti bergerak dan tidak ada energi yang dapat dideteksi. Skala 0 ini dikenal sebagai skala 0 mutlak. Oke, sekarang mari kita lihat kembali titik tetap bawah dan titik tetap atas dari masing-masing skala pengukuran. Maaf, masih tadi ya. Oh, baik, kita lanjutkan saja ya. Kita back dulu. Ternyata nggak bisa di pause ya. Tadinya saya mau pause. Ini kurang 270. Sebentar, kita pause. Oke, dibuat seperti ini. Kelebihan, sebentar, back dulu. Kan hubungan. Nah, ini ya. Oke. Sudah dibahas ya. Tadi apa sih suhu itu? Suhu adalah ukuran boleh derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ini suhu ini ada 4 skala tergantung negara beda-beda ya. Kalau Celcius ini banyak digunakan di negara Asia. Contohnya salah satunya di Indonesia. Kalau Reaumur di mana tadi? Biasanya di daerah kutub, betul sekali. Kalau Fahrenheit biasanya di Amerika, dan Kelvin itu sebagai satuan internasional ya. Nah, untuk merubah atau mengkonversi dari Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit atau ke Kelvin, kita bisa menggunakan, nah ini nih, tadi ada titik tetap bawah dan titik tetap atas. Ini berdasarkan apa tadi? Titik beku atau pada saat air mulai membeku, dan titik didih atau pada saat air mulai berubah dari wujud cair menjadi gas. Masih ingat ya pada pembahasan minggu lalu? Masih ingat? Kalau dari cair ke padat kita sebut sebagai membeku, betul. Kalau dari cair ke gas menguap. Oke. Nah, kita gunakan di sini tadi titik beku air itu dia dimulai dari 0 derajat Celcius dan akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Pada Reaumur itu dia akan mulai membeku pada 0 derajat Reaumur dan akan mulai menguap pada suhu 80 derajat Reaumur. Reaumur ya. Kemudian pada Kelvin, air akan mulai membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Dan air akan mulai menguap pada suhu berapa? 212 derajat Fahrenheit. Kalau pakai termometer Fahrenheit. Kalau pakai termometer Kelvin, air akan mulai membeku pada suhu 273 dan akan mulai menguap pada suhu 373. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan, tadi siapa? Amel sakit, suhunya 40 derajat Celcius. Berapakah pada Reaumur?
berapakah pada Fahrenheit dan berapakah pada Kelvin? Bagaimana kita mencarinya? Sudah siap? Oke, biar tidak ngantuk, coba lihat ke depan. Tangan saya ada berapa? Fokus ya. Ada 1. Kalau jadinya? 5. 5 atau 4? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, itu biar kalian tidak ngantuk. Oke, kita coba. Kita lihat dari perbandingannya ya. Tadi dari 0 ke 100 itu berapa selisihnya? 100 ya. Kemudian kita bandingkan dari 0 ke 80. 80. Kemudian dari 32 ke 212. 180. Kemudian dari 273 ke 373. 100. Kita sederhanakan bagi 20 aja ya. 100 bagi 20. 5, 80 bagi 20, 4, 180 bagi 20, 9, 100 bagi 20, 5. Nah, ini perbandingan yang akan kita gunakan untuk mengkonversi dari Celcius ke reaumur ke Fahrenheit dan ke Kelvin. Contoh, 40 derajat Celcius berapakah reaumur? Kita lihat perbandingannya, berarti 5 dan 4. Maka bisa kita tulis di sini berapa suhunya? 40 derajat Celcius. Kita kalikan perbandingannya nih. Berarti yang kita carinya ini reaumur, maka 4 berbanding 5. 4 per 5. 40 bagi 5. 8 kali 40 bagi 5. 8 kali 4. 32. Maka suhu pada reaumurnya adalah 32. Apakah sama dengan jawaban kalian? Sama. Wah, mantap. Good job, betul sekali. Sama ya. Coba kita cek yang lain. Kalau di sini misalnya berapa ya? 50 aja deh. 50 Celcius berapa reaumur ya? Berarti tinggal berapa nih kira-kira? Ada yang bisa gitu nggak? Berarti 50 dikali 4 per 5. 50 bagi 5 kali 4 40. Maka suhu pada reaumurnya adalah 4. Mudah? Mudah-mudahan. Mudah ya, pasti mudah. Oke, itu merubahnya. Bisa ya? Bisa. Sekarang kita coba. Kalau 40 derajat Celcius itu berapa sih Fahrenheit? Kita lihat perbandingannya. Ingat, ini dimulai dari 32 ya. Tidak dari 0. Nanti harus ditambah dengan 32. Berarti 40 derajat Celcius kita kali berapa? 9 banding 5. Kan Celcius 5. Ini 40 punya reaumur. 9 banding 5. Atau 9 per 5. Jangan lupa karena ini mulainya dari 32, kita tambahkan 32. 40 bagi 5. 8 kali 9. 72 tambah 32. 104. Nah, tadi saya lihat ada yang jawabannya betul ya. 104 derajat Fahrenheit. Mudah? Mudah dong. Kita coba sekarang yang ini. Ini 104 ya. Kita coba yang Kelvin. Ya, berarti perbandingannya apa nih? 5 berbanding. Kalau 5 bagi 5, 1 dong. Ya udah kalau 1 mah. Berarti kalau gini, share aja ya. 40 seharusnya dia Celcius kali 5 banding 5. Kan ini mulanya dari 273 ya. Berarti ditambah 273. Kalau 5 banding 5, 1. 40 kali 1. Ya 40, berarti ini bisa kita simpan, kita hidupkan. Jadi langsung saja 40 derajat Celcius ditambah dengan 273. Jadi berapa hasilnya? 313 Kelvin. Maka hasilnya adalah 313. Mudah? Mudah banget. Mudah ya? Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, coba. Kebaca gak? Terbaca ya? Kalau tidak terbaca, saya bantu baca. Derajat panas atau dinginnya suatu benda merupakan pengertian dari panas, kalor, suhu, rasa.
jawabannya suhu. Benar tidak? Iya, jawabannya suhu. Derajat panas atau dinginnya suatu benda merupakan pengertian dari suhu. Sedangkan panas adalah rasa nyeri terbakar. Panas itu merupakan energi ya, kita sebut sebagai kalor. Oke, lanjut. Apabila suatu benda dipanaskan hingga suhunya semakin tinggi, maka semakin tinggi suhunya, maka akan semakin panas. Semakin panas benda tersebut. B. Ya, betul sekali ya. Jika suhunya naik, maka semakin panas. Jika suhunya turun, maka akan semakin dingin. Benar. Jadi apa sih itu suhu? Tadi sudah jawab ya. Suhu itu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Atau dalam melakukan ukuran, karena dia merupakan ukuran, kita sebut saja ukuran panas atau derajat panas suatu benda. Nah, ini ya. Kemudian, nah, semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu suatu benda, maka semakin dingin benda tersebut. Nah, kemudian apa tuh alat untuk mengukur suhu? Termometer. Ini sudah tahu ya, ini adalah termometer. Rata-rata di rumah sudah punya masing-masing ya. Bisa kira-kira coba berapa hasilnya? Ada yang tahu? Kita gunakan perbandingan antara Celcius dengan Reaumur. Siapa yang tahu? Coba hitung. Silakan coba siapa yang bisa? Berapa? Iya, namanya siapa? Oh ya, betul. Namanya siapa? April, betul ya, April. Jawabannya adalah 20 Reaumur. Kita gunakan banding 4 banding 5 ya. Oke. Terus bagaimana kita mengukur suhu yang tepat? Tadi udah ya, kita bagaimana mengukurnya suhu yang tepat? Kita menggunakan termometer agar lebih akurat. Dengan termometer kita tahu suhunya berapa. Jadi kita bisa tahu, bisa menentukan anak itu sakit atau tidak. Gitu ya. Bahkan kalau kita masak juga biasanya kita misalnya panaskan pada suhu berapa. Nah, kita bisa menggunakan termometer. Pada alat juga, seperti alat masak juga ada termometernya. Bahkan kalau dulu itu zamannya pandemi, kita mau masuk sekolah, kita mau masuk mall, masuk kemanapun, pasti kita diukur suhunya. Ditembak kepalanya, mati dong. Nggak ya? Ditembak kepalanya pakai termogan, nanti keluar suhunya. Jika suhunya 37 atau 36 ke atas, demam ya, maka no, tidak boleh masuk. Karena dikhawatirkan ada virus COVID-19 ya. Oke. Kita kaget ya, sama kaget. Ya, hari ini kita akan praktikum. Nah, kita akan lanjutkan praktikum. Sebelum kita ke praktikum, kita akan bahas dulu yang soalnya ya. Tadi udah terbahas ya. Jawabnya udah terjawab semuanya ya. Jadi yang pertama, apa tujuan ibunya megang ini? Boleh, karena ada berapa pertanyaan itu? 4 ya, ini kelompok jawabnya yang ini 1, 2, 3, 4 dan yang ini lanjutan. Oke, yang satu bagaimana apa jawabannya? Untuk mengetahui suhu anak tanpa menggunakan termometer. Iya betul, jadi biasanya digunakan untuk identifikasi awal anak itu sakit demam atau tidak. Good job kelompok 1. Kelompok 2 pertanyaannya apa tuh? Apa itu suhu? Tujuan memegang kening anaknya ialah agar Ini yang nomor 2. panas agar. Yang ini nomor 2. Silakan. Baik, suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda atau dingin suatu benda. Betul, good job, betul sekali. Kelompok 3, pertanyaan nomor 3 dibacakan dulu. Bagaimana menggunakan? Termometer. Iya betul. Jadi untuk mengukur suhu yang tepat itu menggunakan termometer agar lebih efektif dan akurat ya suhunya. Oke. Yang keempat silakan. Ya boleh dibacakan dulu soalnya. Ialah suhu anak 40 derajat Celcius. Sedangkan dokter bertanya dalam skala Reaumur, bagaimana mengkonversikan suhu dari Celcius ke Reaumur? Menggunakan rumus Celcius ke Reaumur yaitu R sama dengan 4/5 Celcius. Jadi berapa hasilnya? Berapa Reaumur?
30. Iya, 32.000. Nanti dicoba ya. Oke, pertanyaan terakhir nomor 5, ini lanjutan. Berubah ya. Tadi di sana untuk yang 5, 40 derajat Celcius berapa reaumur? Berapa reaumur? Maaf, Fahrenheit ya. Yang ini Fahrenheit, yang ini tadi Kelvin. Oke, berapa Fahrenheit hasilnya? 104. Kalau 40 derajat Celcius berapa Kelvin? Tadi berapa? 300? Iya, good job, betul sekali. Oke, berarti sudah paham ya? Semuanya sudah terjawab. Nah, agar lebih paham lagi kalian, kita akan praktikum. Nah, sebelum kita praktikum, biar kalian segar kembali, kita coba berdiri semuanya ya. Kita berdiri semuanya. Hati-hati jaga jarak ya. Silakan kasih jarak dengan teman-temannya. Kita akan coba ice breaking dulu. Oh, kaget saya juga ya. Kita ikutin gerakannya ya, saya juga ikutan. Wah, sebentar. Ayo. Ya, kita lumayan ya, boleh tepuk tangan. Ya, lumayan segar sekali ya. Segar ya. Habis gerak lagi. Oke, biar fokus lagi ya. Kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan praktikum. Lanjutkan ke praktikum. Silakan perwakilan kelompok mengambil alatnya ke depan. Perwakilannya, silakan. Ya, boleh yang mana aja, silakan. Hati-hati. Oke, silakan ambil 1. Termometernya 1 dan gelas dinginnya 1, silakan. Nah, KPD-nya saya akan bagikan. Hati-hati ya. Hati-hati, tuh ada yang jatuh, itu apa? Hati-hati. Nah, ambil lagi yang jatuh. Ini yang tadi ya, silakan. Ya, hati-hati ya, ambil. Gak apa-apa. Ya, silakan. Ini ya. Ya. Ini silakan. Ini silakan. Ya, silakan. Oke, selesai. Nah, jangan lupa diisi dulu nama tiap kelompoknya. Jika sudah, silakan di sana ikutin petunjuknya. Di sana ada tujuannya. Nanti di sini kita akan mengukur suhu pada air yang memiliki panas berbeda dengan akurat. Hipotesisnya di sana, air yang memiliki panas paling besar itu memiliki suhu paling tinggi dibanding air yang suhunya paling rendah. Di sana variabel percobaannya apa? Variabel bebasnya? Yang dirubahnya apa? Ya, air yang memiliki panas yang berbeda. Betul. Kemudian variabel terikatnya apa yang berubahnya di sana? Suhu air. Kemudian apa yang jadi variabel kontrolnya?
Jenis airnya itu sama ya, cuma beda suhunya. Gelas kimia, kemudian termometernya ya sama, betul sekali. Alat bahannya udah ada di sana. Silakan baca prosedurnya, rangkai alatnya. Digeser lagi tuh takut jatuh itunya ujungnya. Ujung kan, nah gitu bagus sekali. Ini juga digeser, nanti jatuh ujungnya. Ush. Ya, nah silakan. Ini lepas lagi belum dikunci. Nah, buat seperti ini ya. Bagi yang ini lihat di gambar ujungnya di ujung ini ya. Nanti biar tidak jatuh. Nah, itu coba digeser. Nah, bagus sekali. Oke, silakan naikin itunya, pasangin termometernya. Kita akan gunakan air pada suhu ruangan dulu, suhu normal dulu ya. Silakan ukur suhunya dengan teliti sampai dia diam. Coba yang gelasnya sinikan dulu, gelas kimianya. Kita akan coba dulu. Oh, tuh. Ya, silakan. Ini digantungin di mana, Pak? Gantungin di sini. Silakan. Ini adalah air keran. Nah, silakan baca petunjuknya, sesuaikan dengan gambar. Lihat pada gambarnya. Ya, silakan. Silakan lihat di sana dengan lurus berapa suhunya, kemudian kalian masukkan atau isi tabel hasil pengamatannya. Jangan, termometernya tidak boleh dipegang ya. Kenapa di sana menggunakan ini? Jadi termometernya tidak dipegang, ini dinaikin ke atas. Ya, kurang bawah ya. Kita bawain dulu. Oke. Termometernya tidak dipegang ya, karena nanti kalau dipegang dia akan terpengaruh oleh suhu tubuh kita. Jadi termometernya tidak dipegang. Ini kebawain aja, bisa jatuh kalau itu. Ininya mana? Oh, dia ada. Kita gunakan yang ini. Kayaknya jatuh ya. Bentar ya, ini agak susah. Boleh diambil dulu. Nah, kita pasang gunakannya. Ini tulisin aja ke pinggir. Nah, sok. Silakan taruh. Kurang ke bawah. Ke bawah. Ini diputar. Yes. Kurang atas ya, itu enggak ini ya. Oh, ini. Di ujung sini itunya. Enggak. Oh, Nah, atas ya? Putar sedikit. Nah. Ya, udah ya. Nah, silakan lihat dengan teliti itu berhenti di berapa derajat. Ini air keran dulu ya. Silakan kalau sudah diam, masukkan tulis di sana ya. Oh, kenapa? Berapa hasilnya? Iya, coba lihat. Oh, ini Fahrenheit. Maaf, ini bukan ya, Celsius, pakai Celsius. Termometernya gunakan yang ini. Tuh, masukin kembali ke tempatnya, gunakan yang ini. Ya. Ya, bagi yang sudah kita gunakan suhu yang air dingin ya. Siapa yang sudah? Dicek dulu. Sudah ini? Kenapa? Ya, ditulis sana berapa suhunya. Tulis di sana. Air keran. Ya, ini air esnya. Nah. Sudah? Ya, nanti terakhir kita gunakan air panas.
Sudah ini belum? Sudah ditulis atau belum? So, ya sudah. Ya, berapa suhunya? Ya, tulis. Tulis dong, tulis. Sudah? Oke. Nih, kalau sudah, sekarang kita gunakan air dingin. Ya, suhunya nanti bakal turun. Cok, cek dengan teliti, lurus, harus lurus. Nah, sudah diam kan? Kalau sudah diam berarti sudah itu akan jadi air keran. Sekarang kita coba yang dingin. Lihat sampai dia berhenti ya. Kalau masih turun berarti jangan dulu ditulis. Kalau masih turun tunggu dulu sampai dia berhenti. Belum ini? Belum ya. Sudah? Udah diam? Tulis kalau sudah. Berapa derajat? 2,9. Ya, 2,9. Ya, silakan tulis. 29. 29 derajat Celcius. Udah ya, kalau udah diam, sekarang kita coba yang dingin. Kita gunakan es di sana. Nanti kalau sudah diam, turun ya. Nah, dia akan turun sampai dia berhenti. Kalau dia masih itu jangan dipegang termometernya. Nah, nanti kalau dia sudah diam, tulis berhentinya di berapa. Silakan. Oke, silakan. Yuk. Diemin aja. Nah, gitu. Nanti suhunya pindah dari ini ke sini, makanya diamkan saja. Udah diam belum? Masih turun ya. Sampai dia berhenti. Silakan sampai dia berhenti. Kalau sudah berhenti, tulis berapa suhunya yang air dingin. Masih? Ya, masih ini. Karena itu es itu dingin. Nah, sampai masih turun ya. Oke, tunggu sampai dia diam. Berapa? Masih turun atau udah tetap? Udah diam? Udah diam? Sok berapa hasilnya? Kalau udah diam berapa? Suhu dinginnya? 15. Sok yang teliti, yang lurus, lihatnya yang lurus. Ya, boleh. Kenapa? Sudah diam? Berapa? Oke, silakan buang airnya. Yang sudah tulis di sana buang airnya, nanti saya akan berikan air panas. Silakan buang airnya keluar. Udah, silakan buang airnya keluar. Saya akan berikan air panas. Silakan, jangan diminum ya, itu air keran. Yang sudah dicatat buang airnya, kita ganti dengan air panas. Sok simpan di sana, saya akan ke kelompok. Sok taruh. Pegang langsung naik. Udah lama belum? Hangat, gak apa-apa hangat ya. Karena ini sudah lama, jadi panasnya tinggal hangat. Naik lagi ya. Silakan. Karena udah lama jadi hangat, jadi buka air panas air hangat, nggak apa-apa ya.
Belum Duh. Ya, silakan. Lihat di sana naik ya suhunya ya. Ini tadi air panas karena sudah lama mungkin jadi hangat, nggak apa-apa ya. Kita bandingkan nanti suhunya. Naik ya? Ya, langsung naik ya. Langsung naik. Ya, lumayan lah masih hangat. Silakan berhenti di berapa suhunya? Ya, tidak apa-apa beda ya. Ya. Ya, ya mantap. Sudah ketemu ya. Masih naik? Udah diam. Ya, ininya airnya tidak panas, hangat ya. Gak apa-apa kan. Tapi yang penting kita bisa membedakan. Jadi pada suhu normal berapa? Pada suhu normal berapa nih? Hanya dipengaruhi oleh suhu lingkungan ya. Ya, pada suhu lingkungan. Oke. Jangan dipegang itunya. Jika ngukur termometernya tidak dipegang ya. Nah. Ya, betul sekali ya dipegang. Maka nanti kita bahas kesimpulan. Ya. Iya betul. Sok, silakan diisi itunya. Silakan. Oke, kalau jika sudah silakan isi pertanyaannya. Maka. Ya, maka. Ada aja ya tipe ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Sudah? Oke, jika kayaknya sudah semua ya. Baik. Ya. Ya, baik kita akan bacakan hasilnya. Oke. Ya, silakan. Ya, boleh silakan Iqbal. Boleh, yang mana? Mana ya? Bebas. Betul sekali. Itu lagi ya. Oke. Ya, baik. Berhubung waktu kita akan langsung bahas. Kita bahas ke pembahasan. Ini dari kelompok 1 akan membacakan yang nomor 1. Silakan. Di sana gelas kimia berisi air apa yang memiliki suhu paling rendah? Ya, coba yang lain teman-teman, yang mana suhunya paling rendah? Air dingin. Air dingin. Oke, pertanyaan yang kedua, boleh silakan. Gelas kimia berisi air yang memiliki suhu paling tinggi. Yang paling tinggi yang mana? Air panas. Air panas. Oke, yang ketiga. Berdasarkan data di atas, maka semakin panas Ya, semakin panas suhunya, semakin panas suatu benda, maka suhunya akan semakin. Iya, kejam sekali. Kita akan baca kesimpulannya bareng-bareng di sana. Kesimpulan dari praktikumnya apa? Bareng-bareng. air yang memiliki panas paling besar memiliki suhu
suhu paling tinggi dibanding air yang suhunya paling rendah. Iya, tepat sekali. Ya. Jadi air yang memiliki suhu paling tinggi adalah air yang paling panas. Begitu juga kebalikannya. Air yang memiliki suhu rendah itu adalah yang paling dingin. Good job. Baik. Silakan dikumpulkan kembali ke sini alat dan bahannya. Perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke sini. Silakan. LKPD dipegang, boleh LKPD-nya dipegang dulu. Silakan. Alat bahannya aja dikumpulkan, airnya dibuang dan dikumpulkan ke sini. Silakan. Ya, silakan sebelum kita ke kesimpulan, silakan buang airnya, boleh. Ayo, alat bahannya kedepankan, airnya dibuang ya, silakan. Alat dan bahannya dikedepankan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan kumpulkan, boleh di sini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Silakan kita akan lanjutkan kesimpulan. Bagaimanakah kesimpulan diskusi kelompok dan praktikum kita hari ini? Untuk mengakhirkan waktu, kita langsung saja ke kelompok 1 dulu. Silakan boleh dibacakan kesimpulannya. Yang lain kita dengarkan untuk kelompok 1. Ya, kesimpulan dari praktikum kita, dari diskusi dan praktikum. Jadi kesimpulan keseluruhan. Ya, silakan boleh dibacakan oleh perwakilan kelompoknya. Putri. Suhu memiliki derajat. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Perubahan semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Penjelasan secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Apa arti mikroskopis? Antara lain tidak terlihat atau sangat kecil, halus dan tidak dapat dibedakan tanpa mikroskop. Jadi kesimpulannya itu adalah derajat panasnya benda ya, dan semakin tinggi suhunya maka akan semakin panas. Oke, good job sekali. Sekarang kesimpulan dari kelompok 2 siapa akan? Oh, silakan, Bu. Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini ternyata suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Suhu sering juga disebut dengan temperatur. Cara kerja temperatur yaitu bila tendon zat cair terkena panas, maka zat cair di dalam tendon akan mengembang atau memuai. Oleh karena zat cair dalam tendon memuai, maka zat cair tersebut akan masuk ke dalam celah kapiler. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. Alat ukur suhu yaitu mengukur suhu dengan salah satu bagian tubuh, maka mengukur suhu dengan termometer. Jenis termometer ada 3, termometer Celcius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit. Ya, betul sekali ya. Jadi yang ini menjelaskan, pokoknya tadi ada bagaimana fungsi dari termometer ya. Tadi ketika dipanaskan dia akan memuai, tadi ya melalui celah kapiler, betul sekali. Dan tadi ada apa aja? Ada Celcius, skalanya, Reaumur, Fahrenheit, dan satu lagi ada Kelvin. Oke, good job sekali, bagus. Sekarang kelompok 3, silakan. Kesimpulannya, ternyata suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap panas atau dinginnya suatu benda. Satuan suhu adalah Celcius. Suhu adalah termometer dan cairan di dalam termometer adalah raksa. Jadi betul ya, pada termometer itu diisi oleh raksa, bisa juga oleh alkohol. Oke, good job. Kelompok 4, silakan. Kesimpulannya boleh dibacakan. Kesimpulan dari diskusi kelompok dan praktikum kita hari ini. Hari silakan dibacakan saja. Iya, coba kita ke kelompok terakhir dulu ya. Silakan siapkan dulu. Oke, kelompok ini.
Kesimpulan dari suhu adalah suhu merupakan ukuran kuantitatif dari panas atau dingin suatu benda. Suhu diukur menggunakan termometer. Kesimpulan dari praktikum adalah air yang dingin memiliki suhu rendah dan air yang panas memiliki suhu tinggi. Oke, good job. Kelompok 4, sudah ada kesimpulannya? Kesimpulan kalian tadi kan sudah berdiskusi ya. Kesimpulannya apa itu suhu? Oke, sudah siap? Ya, Papa silakan. Boleh dibacakan saja. Boleh dari handphone. Oke, boleh. Ya, boleh. Silakan. Apa itu suhu? Ya, boleh dibacakan kesimpulannya. Kepada belum ada. Suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Suhu juga sering disebut sebagai temperatur. Ya, oke. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan karena waktunya semakin habis. Nanti di rumah, ada tugas ya. Kalian sajikanlah hasil pemahamanmu pada topik suhu ini. Boleh dalam bentuk tulisan, nanti kalian boleh dalam tulisan. Atau ada gambarnya, lebih bagus. Atau kalian bikin diagramnya, boleh. Atau kalian bikin videonya, itu akan bagus lagi. Nah, sesuai dengan minat kalian. Oke, itu untuk tugas, nanti akan dikumpulkan minggu depan. Baik, refleksi. Kita lanjutkan ya. Apakah manfaat yang kalian dapat setelah mempelajari suhu? Siapa yang ingin refleksi manfaatnya? Manfaat? Siapa tadi yang ingin manfaat? Oh ya, ini boleh. Amel, silakan. Manfaat mempelajari suhu sangat banyak. Salah satunya mendeteksi demam dan menjaga makanan agar tetap awet. Betul sekali ya. Tadi banyak sekali manfaatnya. Tadi yang di awal seperti pernyataan pematik ya. Kita bisa mendeteksi anak itu demam atau tidak. Ini ya. Kemudian kita juga bisa tahu bagaimana makanan itu akan awet kalau disimpan di lemari es. Baik, yang kedua, apa yang menarik dari materi suhu? Siapa tadi ya? Oh ya, boleh, silakan. Silakan, boleh. Boleh? Ternyata suhu itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, betul sekali ya. Menarik sekali bahwa suhu ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan tadi menarik ya, kita sudah melakukan praktikum, kita sudah mengukur langsung suhu air yang keran, air dingin, dan air panas. Oke, nanti agar kalian lebih paham lagi, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kemudian nanti minggu depan, sebelum minggu depan, kalian cari lagi materinya di rumah. Jika ada yang masih belum paham, silakan pelajari lagi, boleh lewat artikel, video di rumah, silakan. Kalau jika ada soalnya, silakan coba dikerjakan ya, agar lebih komprehensif lagi pemahaman kalian mengenai materi suhu ini. Oke, silakan. Jika yang terakhir nih, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri? Oh, boleh, silakan. Sasa. Bapak izin bertanya, mengapa termometer bisa mengetahui tinggi rendahnya suhu suatu benda? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa ya termometer ini bisa tahu suhunya 30 derajat, suhunya 60 derajat, kok bisa tahu? Nah, pada termometer ini di dalamnya ada cairan. Ada yang tahu tadi apa cairannya? Ada raksa dan alkohol. Nah, alkohol ini jika dia kena panas, dia akan memuai. Nah, namun ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa itu memuai? Memuai ini adalah bertambahnya ukurannya. Jadi ketika dia kena panas, tadi betul dari kelompok ini, dia akan memuai, dia akan naik ke celah kapiler. Jadi naik suhunya. Kebalikannya, kalau misalnya dingin, dia akan menyusut. Nah, jadi dia akan menyusut ke celah kapiler tadi. Nah, jadi suhunya kecil, ketahuan. Nah, itu kenapa termometer bisa tahu suhu dari suatu benda tadi. Pertanyaannya itu bagus sekali. Good job. Oke. Nah, minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih di bab 3 suhu. Nah, kita akan ke kalor. Kalau ini energi kita akan bahas tadi juga ke pemuaian. Muai tadi ya. Pada termometer kenapa bisa bertambah ukurannya? Karena memuai zat yang di dalamnya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sebelum akhiri ada pantun terakhir. Kang Mamat pacar Aura kasih. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.